Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Masyarakat sudah turun gunung, adili Jokowi harga mati. Negara dijual, rakyat ditindas, adili Jokowi harga mati. Negeri ini sudah diobral sama Jokowi, rakyatnya ditindas, adili Jokowi harga mati. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dodi Permana. Menarik sahabat semua, kita akan membahas mengenai bagaimana perjalanan Kang Dodi Permana ini, karena beliau salah satu yang termasuk di awal mendirikan relawan Jokowi, ya. Namanya Laskar Jokowi. Ya. Dan baru kemudian bermunculan lah yang lain-lain, ada Projo, ada ini, ada itu segala macam. Nah, yang tak kalah menariknya adalah bahwa hari ini tentu kita bisa membahas nanti hari kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin dan seterusnya. Tapi hari ini Kang Dodi dan kawan-kawan juga bagian yang terdepan dalam menuntut adili Jokowi. Ini tentu dinamikanya ini akan sangat menarik kita bahas, terutama bagaimana juga kegiatan beliau hari-hari ini di Bandung, Kang, ya? Iya, Oke. Baik, Kang. Kalau boleh bercerita sedikit tentang Laskar Jokowi, itu gimana kira-kira, Kang? Nah, jadi dulu kita punya kelompok ya, yang mana kita dulu sering berdiskusi. Kelompok itu sebenarnya kelompok aktivis kita. Ada yang dari Surabaya, almarhum Jumanto. Ada Taufik Tanah Abang, itu aktivis Tanah Abang yang kenceng lah, luar biasa. Saya itu sebenarnya ya paling junior di antara mereka. Nah, kemudian mengerucutlah akhirnya. Tahun berapa itu kira-kira, Kang? Itu 2013, 2014. Akhirnya mengerucut ke Pilpres, kita menyoroti, ya ini mohon maaf, mungkin kita korban pencitraan dulu. Ya, korban hasil pencitraannya media. Jokowi ini kan pencitraannya luar biasa. Sejak di Solo itu. Sejak di Solo sampai jadi gubernur, sampailah di Pilpres. Ya, kita saat itu melihat memang yang populis ya, yang populer itu dia. Dan akhirnya kita berdiskusi dengan Pak Yusril akhirnya. Dapat teman-teman, akhirnya berdiskusi dengan Pak Yusril. Sebenarnya cita-cita kita itu enteng. Yang sekarang digaungkan malah. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Itu ada dokumen kita, ada beritanya. Ada di Tempo, ada di Kompas. Dan kita deklarator yang pertama, deklarator Jokowi Presiden yang pertama di Indonesia. Di 2013. Ya, bulan Maret kalau nggak salah kita. Dan 2 hari 3 hari kemudian muncullah BRJP, berdeklarasi Jokowi, muncullah Projo. Namun kita saat itu ya tidak berkorelasi dengan partai. Kita mah aktivis. Sekalipun ada orang partai yang ada di situ yang membiayai ikut menyponsori operasional tapi kita tidak dengan partai sama sekali. Bahkan sampai partai berakhir tuh tidak ada urusan dengan tidak ada koordinasi dengan partai secara institusi gitu ya. Tidak ada. Jadi gini, ada cerita. Kita dulu Laskar Jokowi ini dimohon sama tim Jokowi dari pusat bertemu Jokowi.
Ya, kita bertemu di ada simpul di situ di Astana Anyar. Rupanya Pak Jokowi ini ketemu kita dulu. Jadi ada Pak Jokowi, saya, Dedi Dores sama teman-teman lain dari ITB, dari mana-mana. Ada fotonya, bahkan saya di situ yang di samping Pak Jokowi. Itu Ketua DPD PDIP Pak TB Hasanuddin marah-marah itu terhadap Jokowi. Harusnya ke dia dulu katanya. Gitu. Jadi kita nggak ada korelasi dengan itu. Nah, Demikian. kemudian oke, tapi saya mau tahu dulu itu Laskar Jokowi itu siapa aja tuh, Kang, kira-kira personil intinya lah gitu. Oh iya, di sini ada Afrian Sahnur. Afrian Sahnur sebagai sekjen. Oke. Ada Prof Bambang Saputra, ya wakil sekjen. Karena lumayan ya, apa Afrian Sahnur ini setelah jadi sekjen saya ditarik jadi sekjen PBB sama Pak Yusril. Oh iya. Saya Afrian Sahnur yang mana? Oh ingat Jadi sekarang. Wamenaker. Iya betul. Iya, Betul. yang gemuk orangnya, orang baik beliau. Ya jadi Wamenaker tidak ada dinamika yang signifikan. Tidak seperti yang sekarang nih. Baru kemarin berstatement tidak ada PHK, ujuk-ujuk PHK. Ya, oke. Kemudian terpilihlah di 2014 kan. Ya. Laskar Jokowi masih eksis atau membubarkan diri? Sebenarnya Laskar Jokowi ini dimohon waktu itu. Ada rumah bersama itu yang Ibu siapa namanya ya, yang jadi Menteri BUMN dengan Pak Anies itu membuat rumah bersama. Lalu kemudian saya diundang ke sana oleh teman-teman di Jakarta. Rupanya mau bagi-bagi kue. Oke. Dan itu sangat nggak berimbang, kita dari daerah. Saya bilang lebih baik kita nggak. Oh gitu. Kita lebih baik karena kita ini sifatnya relawan. Lebih baik kita jadi kontrol aja di luar. Ngapain kita rame-rame untuk jadi pejabat? Akhirnya kita enggak, sama sekali enggak. Kecuali Teman-teman. Pak Afriansa itu. Afrian Sahnur bukan dari Laskar Jokowi, beliau juga tidak. Ya masa sayanya tidak ya sebagai ketum, sebagai panglima, dia maju kan nggak lucu. Beliau itu jadi setelah tidak lama kami Jokowi dilantik kan Jokowi pegang PBB akhirnya, bersama PBB dan Pak Yusril tidak jadi menteri, malah Yusril mendelegasikan Afrian Sahnur menjadi menteri. Itu yang saya tahu, bukan dari kita. Oke. Nah, selanjutnya Pak, tadi kan pas menolak, memilih menjadi kontrol, lanjut itu. Nah, ini yang seru. Jadi kita menjadi kontrol itu akhirnya ya sedih juga ya. Bagaimana dulu tentang kereta api cepat aja lah di tahun awal 2015 ya. Itu jadi dinamika. Kereta api cepat ini ya mohon maaf ya kalau secara teknologi bukan teknologi kita, apa yang dibanggain lah ya. Terus kalau beli juga kita nggak ada duit, hanya ngutang. Lalu ada persaingan harga, Jepang lebih murah, kenapa Cina yang lebih mahal dibeli? Itu menjadi dinamika di medsos di mana-mana, kita menolak itu. Ya akhirnya kita dari situ mulai ada berseberangan. Iya, berseberangan ya. Lalu kemudian ada juga yang aneh-aneh ya. Pak Cahyokumolo ya dari PDIP, dia memprogramkan kerjanya itu aneh, mau menghapus kolom agama di KTP. Itu kita ribut. Ya kita ribut, mohon maaf. Kita ini kan negara demokrasi tapi berdasarkan Pancasila. Katanya di Amerika juga enggak, katanya nggak pakai di seluruh negara demokrasi. Oh ntar dulu, kita Indonesia. Kita punya Pancasila. Kita mayoritas orang beragama. Wajib beragama. Gitu. Jadi tapi kita tentang itu semua. Yang menarik itu kan karena Laskar Jokowi ini salah satu yang berhasil tentu di antara yang lainnya mengantarkan Jokowi menjadi presiden pertama. Ketika ada suara-suara yang kritis dari Laskar Jokowi,
bayangan saya sih mestinya lebih didengar. Tapi bagaimana tempo hari itu, Kang? Ya, itu dari awal sampai akhir. Awalnya sih ketika Lebaran Jokowi masih ada surat lah, surat ucapan Lebaran gitu. Untuk Kang Untuk Dodi atau saya Laskar dan Jokowi? Laskar Jokowi. Ya, Okay. saya tapi mengatasnamakan juga Laskar Ya, Jokowi ya, ya. karena saya ketumnya. Tapi kemudian setelah ada dinamika itu hilang tuh. No. Dan kita tidak pernah didengar, ya. Adapun terakhir, ya memang di 2018 saya jumpa Pak Jenderal Taufik, saya 2019 mendukung Prabowo, ya. Okay. Dan 2017 kita udah tolak Jokowi itu menindas masyarakat ketika menaikkan BBM. Itu ada di Ermol juga beritanya. Okay. Itu Ermol itu selalu memberitakan saya dulu. Terus 2022 kita juga sebagai mantan Laskar Jokowi menentang Jokowi menaikkan harga BBM dengan Gerakan Rakyat Jelata waktu itu. Gerakan Rakyat Jelata. Iya. Namun Gerakan Rakyat Jelata ini kan ya mohon maaf namanya juga Rakyat Jelata. Yeah. Ya. Tidak terlalu disupport oleh para intelektual. Karena mungkin mereka lebih dengan adab daripada dengan gerakan yang masif. Karena kita pakai motor dulu. Oke. Ya, judulnya Sejuta Motor, tapi karena yang ikut juga nggak sesuai dengan harapan. Akhirnya kita tetap ke sana walaupun tidak dengan rombongan banyak dan kita alhamdulillah surat yang dituliskan oleh Pak Rijal Fadilah ya pesan-pesan untuk Pak Jokowi. Kita lawan waktu itu di depan istana para aparat yang menghadang kita dan akhirnya mereka membolehkan saya untuk masukkan surat ke dalam istana. Tapi kemudian juga nggak ada balasan terhadap kita ya. 2017. 2022. Namun kata Pak Elian nih, Bang El nih sahabat kita nih, Jokowi katanya ke pasar Cicahem, jangan-jangan ke lu Dot katanya. Ya bodo amat kita nggak diundang ngapain saya bilang. Seminggu setelah pergerakan itu. Oke.